Halo, perkenalkan saya Rizky Nathani Lukas, biasa dipanggil Nata. Sekarang saya ingin mereview sedikit paper laporan dari pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak, yang dimana ini adalah pengujian untuk aplikasi eh, kelompok kami yang bernama ULearn. Jadi kurang lebih aplikasi kami itu adalah aplikasi eh, e-learning, yang dimana aplikasi kami itu adalah open open source, bisa dipakai eh, di semua platform, bisa dipakai di semua device, seperti itu kurang lebih. Eh, jadi saya sudah melakukan penelitian, sedikit penelitian untuk pengembangan dari aplikasi kami. Saya meneliti, eh, lebih tepatnya meneliti fitur em, form diskusi dan juga chat. Jadi ada dua yang saya riset di pengujian aplikasi ini gitu. Jadi sepengetahuan saya ketika saya research itu ada dua testing. Yang pertama itu adalah black box testing dan white box testing. Jadi apa sih itu black box testing? Black box testing itu biasanya digunakan untuk menguji fungsionalitas fitur dari perspektif pengguna akhir, pengguna akhir atau end user, tanpa melihat struktur internal aplikasi. Fokus pengujian ini adalah pada input dan output. Jadi ini itu lebih ke lingkup end usernya. Jadi kita cari tahu dulu input, lalu dari input ini, dari macam-macam input ini eh, akan jadi output seperti apa. Seperti itu. Kalau black box testing kurang lebih seperti itu. Untuk white box testing itu biasanya digunakan untuk menguji struktur internal aplikasi, termasuk kode sumber atau source code dan alur kontrol. Teknik ini akan membantu mengidentifikasi potensi kerentanan atau bug yang mungkin tidak terlihat pada pengujian fungsional eksternal. Jadi simpelnya white box testing ini lebih menguji source code dari aplikasi yang kita buat. Jadi biasanya tektokan eh, kalau di perusahaan, oke, kalau di perusahaan itu biasanya tektokan sama tim developernya untuk eh, menguji eh, aplikasinya, yang bisa disebut white box testing. Lanjut, di sini sekalian saya ini aja, kalian benerin layoutnya, ini baru banget dikerjain gitu. Ini dia untuk kajian teorinya. Yang pertama itu black box testing. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini dalam konteks pengujian fitur forum, diskusi dan chat, beberapa teknik black box testing yang relevan itu adalah ini yang relevan ya. Mungkin masih banyak lagi, tapi ini yang relevan untuk aplikasi e-learning saya, yaitu yang pertama adalah Boundary Value Analysis atau BVA. Ini adalah teknik pengujian yang berfokus pada nilai-nilai batas dari input yang valid dan tidak valid. Lalu ada EP atau Equivalence Partitioning, Partitioning atau EP, yang dimana ini adalah teknik yang membagi input menjadi beberapa grup atau partisi yang memiliki perilaku serupa, lalu menguji satu nilai dari setiap grup untuk mengurangi jumlah tes yang diperlukan. Lalu untuk white box testingnya di sini IP-nya itu adalah teknik jadi IP di black box, IP dan BVA di black box itu berbeda dengan IP dan BVA di white box. Jadi ini dua testing yang berbeda seperti itu. Kalau di EP white box itu adalah teknik membagi input menjadi beberapa grup, partisi memiliki perilaku serupa dan lain-lain. Lalu eh ini ada code average. Code average itu adalah teknik yang mengukur seberapa banyak kode program yang telah diuji gitu. Metrik ini membantu memastikan bahwa semua bagian kode yang terkait dengan fitur forum, diskusi, chat telah dieksekusi sama pengujian. Lalu ada path testing adalah teknik
yang mengidentifikasi jalur-jalur independen dalam kode. Selanjutnya ada QA atau Quality Assurance. Ini biasanya di perusahaan itu eh, sering dilakukan dengan tim developer atau programmernya. Itu QA ini apa sih? QA itu adalah proses yang sistematis dan terencana dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa produk-produk perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas atau memenuhi SOP Indonesia yang telah ditetapkan. Ya, proses ini berfokus pada pencegahan kesalahan yang catat yang mungkin terjadi. Sorry, ini aturan di belum aja ya. Ya, sorry. UA tidak hanya berperan dalam mendeteksi kesalahan, tetapi juga dalam mengawasi dan memperbaiki setiap tahapan dan proses itu tugas utama dari seorang QA. Biasanya ada timnya sendiri seperti itu. Lalu masuk ke pengujian kualitas perangkat lunak. Jadi pengujian ini yang dimana untuk mengevaluasi dan memverifikasi apakah perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Karena kenapa kalau kita nggak menguji kualitas perangkat lunak ketika kita sudah membuat aplikasi dan sudah mungkin sudah jalan, sudah start progress, atau lebih baik sih diuji atau tektokan dengan user requirement. Jadi pentingnya kita diskusi dulu dengan user itu untuk mencegah kesalahpahaman dan juga mencegah adanya miss dari eh, aplikasi yang ingin kita kembangkan karena takutnya kemauan kita dan kemauan user itu berbeda. Logikanya kita membantu user eh, bukan kita membuat aplikasi secara sendiri gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Lalu masuk ke identifikasi fitur yang diuji. Di di sini yang seperti saya sudah katakan, di sini saya uji dua fitur, yaitu forum diskusi dan fitur chat. Oke, kenapa saya uji dua fitur itu? Karena menurut saya ketika platform e-learning itu ada fitur tersebut, ada fitur untuk eh, komunikasi dengan lecturer atau dosennya, atau mungkin mahasiswa ke mahasiswa itu akan lebih jauh lebih efektif untuk sistem pembelajarannya, apalagi kalau misalkan online. Jadi real time message-nya itu dapat itu. Kenapa saya ingin uji? Yang pertama di sini adalah forum diskusi pada aplikasi Ulan dirancang untuk memfasilitasi diskusi akademik yang terstruktur dan berkelanjutan. Itu dia. Yang dimana kemampuan forum diskusi ini meliputi pembuatan topik diskusi baru dengan judul, deskripsi, dan kategori, pengelompokan diskusi berdasarkan mata kuliah, topik, dan kategori tertentu, kemampuan untuk mengunggah lampiran seperti dokumen, gambar, dan tautan dalam topik atau balasan, lalu sistem notifikasi yang memberitahu pengguna tentang balasan baru pada topik yang diikuti, lalu fitur voting atau rating untuk menilai kegunaan postingan, lalu kemampuan mengedit atau menghapus postingan sendiri, lalu ada tampilan teks berformat rich text dengan dukungan format teks dasar seperti bold, italic, dan bullet points. Kayak gitu. Lalu ada kita fitur chat yang saya uji di sini. Fitur chat ini menyediakan saluran komunikasi real time yang memungkinkan interaksi langsung antara pengguna. Fitur ini mendukung komunikasi one-to-one antara mahasiswa dan dosen, serta komunikasi grup untuk proyek kolaboratif atau diskusi tim. Kemampuan fitur chat ini meliputi sebagai berikut ya: percakapan pribadi, chat grup, pengiriman pesan, kemampuan berbagi file, indikator status online atau ya status, riwayat chat, lalu untuk notifikasi pesan, lalu fitur pencarian atau search bar. Lalu metode pengujian yang digunakan itu adalah ada beberapa, yaitu yang pertama objek pengujian ini adalah yang dimana objek pengujian ini adalah aplikasi learning e-learn berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel
PHP gitu. Itu untuk frameworknya itu menggunakan Laravel. Karena kenapa Laravel? Karena Laravel itu adalah the best CMS for developing website. Karena manajemennya itu paling gampang itu menggunakan PHP karena kadang tidak perlu code di klik aja karena ada UI-nya seperti itu dan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Lalu metode dan teknik untuk yang pertama ini boundaries value analysis kurang lebih seperti ini. Untuk inputnya panjang judul topik, panjang isi postingan, ukuran file lampiran. Lalu untuk IP atau equivalence, equivalence partitioning itu jenis lampiran, format teks postingan, kategori diskusi seperti itu. Lalu ada code coverage, kita telepon lagi. Lalu ada statement coverage, branch coverage, function coverage ya kurang lebih seperti itu. Ada playtesting. Jadi di sini ada lumayan banyak ya teman-teman. Kalau ini dilihat ya banyak sekali, banyak sekali. Ini udah ada headingnya, udah berfungsi. Lanjut aja ke hasil temuan pengujian. Jadi hasilnya kurang lebih ya saya menemukan hasil yang dimana ya eh, yang dimana fitur-fitur yang saya kembangkan nanti itu akan sangat berguna dan akan menambah keefektivitasan belajar di platform e-learning seperti itu. Jadi kesimpulannya dari eh, pengujian saya itu pengujian komprehensif terhadap fitur forum, diskusi, dan chat pada aplikasi e-learning Yulan telah menghasilkan pemahaman mendalam tentang kinerja dan kualitas kedua fitur komunikasi penting ini. Gitu. Pengujian penjalinan bukanlah kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan. Jadi ini pengujian ini secara kontinu atau secara berurutan karena kita harus sering-sering tektokan dengan user, harus sering tektokan dengan programmer, dengan database, masih banyak lagi itu harus ya ternyata bilang itu harus kontinu. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu dia untuk review paper kemudian dari saya, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Kalau kurang jelas, komen aja guys. Ya, nanti gue jawab semuanya. Bye all.